Di sebuah ruang arsip yang gelap di Bern, Swiss, seorang pegawai muda bernama Lucas menurunkan map tua berwarna coklat dengan cap Confidential 1957. Map itu telah tertutup debu selama puluhan tahun. Namun hari itu, perintah datang dari atasannya, lakukan verifikasi ulang terhadap set berkas rekening-rekening lama yang memiliki keterkaitan dengan negara-negara Asia Tenggara. Lucas tidak pernah menyangka bahwa di dalam map itu, ia akan menemukan sesuatu yang menyebut nama Indonesia bukan hanya sekali, tetapi berkali-kali. Nama-nama itu bukan nama sembarangan, pejabat, pengusaha, konglomerat, bahkan lembaga negara yang tercatat membuka rekening pada masa ketika Indonesia baru merdeka dan sedang berjuang secara politik maupun ekonomi. Yang paling mengejutkan, ada catatan transaksi berjumlah puluhan hingga ratusan juta dolar. Dilakukan pada masa ketika Indonesia masih berjuang keluar dari tekanan ekonomi kolonial. Cerita tentang uang Indonesia yang tersimpan di bank Swiss bukan hal baru. Namun yang membuat kisah ini berlapis dan rumit adalah fakta historis bahwa Swiss sejak dahulu dikenal sebagai negara dengan kerahasiaan perbankan paling ketat di dunia. Banyak yang percaya bahwa sejumlah besar uang Indonesia baik milik pemerintah, keluarga penguasa, maupun tokoh bisnis besar pernah atau masih tersimpan di sana. Dan sebagian uang itu memiliki jejak sejarah yang panjang dan penuh kontroversi. Bab 1. Akar sejarah. Mengapa Swiss menjadi tempat menyimpan kekayaan dunia? Untuk memahami mengapa uang Indonesia bisa berada di Swiss, kita harus kembali ke tahun 1934 ketika Swiss mengeluarkan Federal Banking Law, undang-undang yang menjamin kerahasiaan absolut atas identitas pemilik rekening bank. Para pemimpin Swiss saat itu menyadari bahwa negara kecil mereka bisa menjadi pusat finansial dunia jika menjanjikan perlindungan yang tak dapat diberikan negara lain, anonimitas total. Semenjak itu, bank-bank Swiss menjadi tempat favorit para konglomerat, politisi, penguasa, hingga keluarga kerajaan dari seluruh penjuru dunia, termasuk orang-orang yang terlibat dalam geopolitik Asia. Ketika Indonesia merdeka pada 1945 dan memasuki masa transisi kekuasaan, aliran dana internasional mulai bergerak. Ada kontrak perdagangan, operasi intelijen, pinjaman asing, dan uang pribadi para elit politik. Situasi politik yang tidak stabil membuat banyak pihak memilih mengamankan kekayaan mereka di luar negeri. Dan Swiss adalah tujuan utama. Bab 2. Masa Soekarno, dana revolusi dan dugaan rekening negara pada 1960-an. Ketika Indonesia menjadi negara non-blok dan Soekarno menjalankan politik luar negeri yang ambisius, beredar kabar bahwa Indonesia membuka rekening khusus di Swiss untuk mendukung diplomasi rahasia dan operasi internasional. Beberapa laporan dari arsip Belanda dan Inggris menyebut bahwa pada masa nasionalisasi perusahaan asing, terdapat pembayaran, kompensasi, atau transfer dana yang melibatkan bank-bank Eropa, termasuk Swiss. Namun data ini tidak pernah dibuka ke publik karena sifatnya classified. Selain itu, beredar pula cerita mengenai dana revolusi, sebuah istilah yang sering dikaitkan dengan upaya Soekarno untuk menggalang dukungan negara-negara berkembang. Ada spekulasi bahwa sebagian dana ini disimpan di Swiss untuk alasan keamanan. Mengingat Indonesia saat itu terlibat konflik internasional seperti konfrontasi Malaysia dan pertentangan panjang dengan Barat. Fakta ini memang tidak pernah dikonfirmasi secara resmi. Tetapi sejumlah dokumen intelijen asing yang terdeklasifikasi menunjukkan bahwa negara Barat percaya Indonesia memiliki dana cadangan di Swiss yang tidak tercatat dalam anggaran resmi. Bab 3. Masa Soeharto, korupsi, terstruktur dan mengalirnya uang ke Swiss. Jika era Soekarno penuh misteri, maka era Soeharto penuh catatan. Para peneliti internasional, termasuk Transparency International, pernah menyebut Soeharto sebagai salah satu pemimpin dunia yang mengalirkan dana terbanyak ke luar negeri. Pada awal 2000-an, Swiss sempat menjadi pusat penyelidikan internasional terkait rekening tokoh-tokoh Orde Baru. Meskipun tidak semua rekening terbukti milik keluarga Soeharto, banyak analis mengatakan bahwa Swiss memang menjadi salah satu tujuan favorit bagi kekayaan yang dihasilkan melalui sistem ekonomi Orde Baru. Fakta penting, Swiss pernah membekukan dana yang diduga terhubung dengan Soeharto. Namun pencariannya rumit karena rekening-rekening tersebut dibuka atas nama perusahaan Shell dan Trust Account. Yayasan-yayasan Orde Baru diduga kuat memiliki rekening luar negeri. Beberapa konglomerat Indonesia yang dekat dengan kekuasaan juga tercatat menyimpan dana dalam jumlah besar di Swiss.
Namun Swiss sangat berhati-hati dalam menyebut nama. Mereka hanya merilis laporan umum tentang dana berasal dari Asia Tenggara. Bab 4. Krisis 1998, hilangnya dana besar-besaran saat krisis moneter 1997. Minus 1998 menghantam Indonesia, miliaran dolar keluar dari Indonesia hanya dalam beberapa minggu. Bank Indonesia kehilangan cadangan devisa secara drastis. Banyak bank swasta kolaps. Pada saat itu, Swiss mencatat lonjakan pembukaan rekening dari klien asal Asia Tenggara. Media internasional bahkan menulis, capital flight terbesar terjadi di Indonesia. Beberapa ekonom Indonesia menyebut angka yang mengejutkan. Lebih dari 80 miliar dolar as keluar dari Indonesia antara 1997 sampai 1999, dan Swiss menjadi salah satu tempat tujuan dana itu. Bab 5. Setelah reformasi, pencarian uang hilang pada awal 2000-an. DPR Indonesia pernah mengusulkan pembentukan tim untuk menelusuri dana Indonesia di luar negeri, termasuk Swiss. Namun investigasi itu tidak pernah tuntas. Swiss sendiri punya catatan unik. Pada 2011, Swiss mengirim laporan mengenai sejumlah rekening pasif yang tidak diklaim sejak tahun 1950-an. Dalam laporan itu terdapat beberapa nama Indonesia yang tidak lagi aktif. Tetapi banyak nama yang tidak dapat dipublikasikan karena aturan kerahasiaan. Selain itu, beberapa lembaga internasional mencatat bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan aset besar di luar negeri yang tidak terdokumentasi. Bab 6. Apakah benar ada uang negara yang disembunyikan? Inilah pertanyaan paling kontroversial. Fakta yang terverifikasi, ada rekening di Swiss yang terkait individu berkewarganegaraan Indonesia. Ada rekening yang terkait perusahaan yang berbasis di Indonesia. Ada rekening lama masa kolonial yang tidak pernah ditutup. Ada rekening atas nama yayasan atau lembaga era Orde Baru. Ada rekening era awal kemerdekaan yang pemiliknya sudah meninggal, yang belum terbukti. Rekening khusus atas nama Republik Indonesia. Namun teori ini tetap muncul karena pada masa konflik politik 1960-an, banyak negara menyimpan dana cadangan di luar negeri untuk persiapan kudeta, embargo, atau situasi internasional. Bab 7. Mengapa pemerintah Indonesia sulit menelusuri uang itu? Ada 3 alasan utama. 1. Undang-undang kerahasiaan Swiss menjaga informasi nasabah dengan sangat ketat. Kecuali kriminal berat seperti terorisme atau pencucian uang, mereka jarang membuka data. Kedua, rekening lama dibuka dengan identitas perantara. Banyak rekening dibuka melalui perusahaan offshore, bank koresponden, nama perantara, kode anonim tanpa nama asli. Ini membuat penelusuran hampir mustahil. Ketiga, pemilik rekening banyak yang sudah meninggal. Generasi pertama yang membuka rekening pada 1950-1980-an umumnya sudah tidak ada. Rekening pasif diwariskan tanpa publikasi. Bab 8. Nilai uang Indonesia di Swiss, berapa besarnya? Perkiraan pakar sangat bervariasi. Versi konservatif, 30-50 miliar. USD versi moderat, 80-100 miliar. USD versi investigasi internasional, 200 miliar. USD termasuk milik perusahaan swasta. Tentu saja semua angka ini hanya estimasi. Swiss tidak akan mengonfirmasi. Namun data resmi Swiss National Bank menunjukkan bahwa kerahasiaan rekening Asia, khususnya dari Indonesia, mengalami peningkatan pada era 1997 sampai 2010. Bab 9. Apakah uang itu bisa dipulangkan? Secara teori, bisa. Secara praktik, hampir mustahil. Untuk memulangkannya, Indonesia harus membuktikan bahwa uang tersebut adalah hasil korupsi atau kejahatan, mengajukan permintaan resmi lewat Mutual Legal Assistance, memiliki akses ke dokumen yang menunjukkan keterlibatan bank tertentu. Masalahnya, kebanyakan rekening itu terlalu tua, tidak jelas pemiliknya, tidak dapat diverifikasi, atau telah ditutup bertahun-tahun lalu. Bab 10. Kesimpulan, misteri yang belum terpecahkan sampai hari ini. Narasi tentang uang Indonesia di Bank Swiss tetap menjadi bagian dari sejarah gelap yang tidak pernah dibuka secara penuh. Ada bukti-bukti langsung dan tidak langsung yang menunjukkan bahwa puluhan miliar dolar memang pernah mengalir ke Swiss. Namun karena kerahasiaan Swiss, keterbatasan investigasi, dan minimnya transparansi masa lalu, cerita ini tidak pernah benar-benar menemukan ujungnya. Yang pasti, ada uang Indonesia di Swiss.
Yang tidak pasti, berapa jumlahnya, milik siapa, dan apakah masih ada. Uang Indonesia di Bank Swiss bagian 2 angin musim dingin bertiup pelan di luar gedung Swiss National Bank. Lukas, pegawai arsip yang sebelumnya menemukan berkas tua bertuliskan Confidential 1957, duduk terdiam di mejanya. Berkas itu kini terbuka lebar, memperlihatkan lembaran-lembaran dokumen tua dengan tinta yang mulai memudar. Ini bukan sekadar catatan bank biasa, ini adalah bagian dari sejarah ekonomi Indonesia yang selama beberapa dekade menjadi misteri. Di halaman ketiga map itu, Lukas menemukan sebuah tabel berjudul Southeast Asian Special Accounts. 3 kolomnya mencantumkan nama pemegang rekening, beberapa dikodekan tahun pembukaan nominal dalam dolar AS dan Swiss franc. Namun yang paling menarik perhatian Lukas bukan nominalnya, melainkan kode yang digunakan untuk beberapa rekening, ID Governor atau NR, INDP ROJ 60, dan Siraf Fund. Kode-kode ini menunjukkan bahwa rekening tersebut mungkin pernah digunakan untuk tujuan negara atau proyek internasional. Tetapi siapa pembukanya, dan untuk kepentingan apa? Lukas menutup kembali map itu, menarik napas panjang, dan melapor kepada supervisornya. Tak lama kemudian, 2 pria berjas hitam dari otoritas perbankan Swiss masuk ke ruangannya. Berkas itu tidak boleh dipindahkan dari gedung ini, kata salah satu dari mereka dengan suara datar. Setiap akses ke dokumen tersebut harus dicatat. Apakah ini terkait Indonesia? Tanya Lukas spontan. Keduanya saling berpandangan, lalu berkata pelan. Beberapa rekening memiliki hubungan sejarah internasional yang sangat sensitif. Bab 11, Jejak Rekening Misterius ID Governor atau NR. Kode ID Governor atau NR muncul di beberapa dokumen lama Swiss National Bank. Para peneliti menduga ID Governor berarti Indonesian Government. Sementara NR diyakini merujuk pada National Reserve atau Negotiation Resource. Dokumen-dokumen itu menunjukkan akun dibuka pada awal 1960-an. Signatory atau penanda tangan adalah seorang pejabat tinggi yang namanya disamarkan. Saldo awal sekitar 12 juta Swiss franc, angka yang sangat besar untuk masa itu. Sumber dana tercatat sebagai Asian Trade Settlement. Apa maksudnya? Pada masa itu, Indonesia sedang melakukan negosiasi internasional terkait nasionalisasi aset Belanda, perdagangan dengan Blok Timur, pembelian senjata dari Uni Soviet, serta proyek politik besar seperti konfrontasi Malaysia. Tidak menutup kemungkinan bahwa rekening tersebut dipakai sebagai dana lobi politik, pembayaran perantara, atau cadangan keamanan keuangan. Namun tidak ada catatan resmi di Indonesia yang mengakui rekening semacam itu. Semuanya diselimuti kabut sejarah. Bab 12, Arsip Inggris, Catatan Rahasia Soekarno dan Dana Luar Negeri pada 2015, Inggris mendeklasifikasi sebagian arsip mengenai Asia Tenggara. Salah satunya menyinggung dugaan bahwa Soekarno pernah menyimpan dana cadangan untuk mencegah sabotase ekonomi. Dalam laporan Mi 6 tahun 1964 tertulis, Indonesia menggunakan rekening internasional untuk mengamankan operasi politik luar negeri. Kami menduga sebagian disimpan di Swiss. Tidak ada bukti langsung, tetapi laporan tersebut memperkuat dugaan bahwa era Soekarno memang memiliki dana diplomasi. Bab 13, Jaringan Bisnis Orde Baru, Keuangan Raksasa yang mengalir keluar memasuki era Soeharto. Praktik korupsi terstruktur, kombinasi bisnis pemerintah, serta penguasaan sektor-sektor vital membuat uang mengalir deras ke luar negeri. Menurut beberapa laporan internasional, tokoh Orde Baru memiliki rekening di Swiss dengan nominal mencapai triliunan rupiah pada masanya. Yayasan keluarga politik memakai perusahaan offshore di Panama, Cayman Islands, dan Liechtenstein. Sebelum dana masuk ke Swiss, Bank Swiss menyebut nasabah Indonesia sebagai priority client. Dokumen Panama Papers 2016 bahkan mengungkap perusahaan-perusahaan milik pengusaha Indonesia yang digunakan untuk membuka rekening di Swiss. Sumber-sumber ini menunjukkan bahwa Swiss menjadi bagian dari jaringan keuangan global yang melibatkan elit Indonesia. Bab 14, Krisis 1998, Pelarian modal terbesar dalam sejarah Indonesia ketika rupiah anjlok dari Rp2.500 menjadi Rp17.000 per dolar. Para pemilik modal besar berlomba memindahkan kekayaan mereka. Dalam laporan Bank Dunia tahun 1999, Indonesia mengalami capital flight terbesar di Asia Tenggara. Banyak dana tersebut mengalir ke Singapura, Hong Kong, Cayman Islands,
dan tentu saja, Swiss. Swiss mencatat peningkatan pembukaan rekening baru dari warga Indonesia pada 1997 sampai 1998 sebanyak lebih dari 200%. Rekening yang dibuka saat krisis mayoritas bersifat anonim, perusahaan offshore, atau trust account. Setelah situasi mereda, banyak rekening dibiarkan pasif dan hari ini menjadi bagian dari rekening tidur Swiss. Bab 15. Bank Swiss tahun 2011 mengumumkan rekening tak bertuan pada 2011. Swiss merilis daftar rekening pasif berusia lebih dari 50 tahun. Namun sesuai hukum, mereka hanya menampilkan akun yang benar-benar tidak memiliki identitas atau klaim. Yang menarik, 3 dari ratusan nama di daftar itu diduga kuat berasal dari Indonesia. Namun nama yang ditampilkan hanya inisial, seperti A, Hari, M, D, dan S, panjang. Media internasional berspekulasi bahwa akun-akun ini bisa terkait tokoh politik atau bangsawan masa kolonial. Tidak ada bukti yang mengonfirmasi rumor itu, tetapi keberadaan nama berbahasa Indonesia tidak bisa diabaikan. Bab 16. Pencarian uang hilang. Upaya DPR, KPK, dan aktivis sejak reformasi. Beberapa tokoh mencoba mengungkap kemungkinan adanya uang Indonesia di Swiss. Upaya itu termasuk Komite Investigasi DPR tahun 2000 gagal dibuat. Permintaan resmi ke Swiss oleh KPK pada ke-2009. Investigasi akademisi tentang rekening masa kolonial. Kerja sama Indonesia-Swiss terkait Mutual Legal Assistance tahun ke-2011. Namun kendala utama selalu sama, Swiss tidak bisa membuka data tanpa bukti kriminal kuat. Banyak rekening dibuka memakai identitas perusahaan bukan personal. Rekening era 1950190EN sangat sulit dijelaskan karena arsipnya minim. Bab 17. Apakah ada rekening masa kolonial? Ini bagian paling menarik secara historis. Sejumlah peneliti Belanda dan Indonesia menyebut bahwa ada dana perusahaan perkebunan, dana perdagangan hasil bumi, dan dana individu pejabat kolonial yang disimpan di Swiss pada masa akhir pemerintahan Hindia Belanda. Ketika Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942, banyak pejabat dan pengusaha Belanda melarikan diri ke Australia dan Belanda, meninggalkan rekening mereka di Swiss. Sebagian rekening ini tidak diklaim, tidak diwariskan, atau sengaja disembunyikan. Pertanyaan penting, apakah ada dana Indonesia yang ikutan dalam rekening kolonial? Beberapa ahli percaya ya terutama dana perusahaan yang kemudian dinasionalisasi saat Indonesia merdeka. Namun belum ada bukti definitif. Bab 18. Mengapa isu ini sulit diungkap? Karena melibatkan kepentingan negara, sejarah politik yang sensitif, orang-orang kaya dan berpengaruh, serta sistem perbankan yang dirancang untuk menjaga rahasia. Selain itu, setiap kali isu ini muncul ke publik, ada pihak yang merasa terusik, mereka yang takut rekam jejak masa lalu terbongkar, atau yang ingin mempertahankan stabilitas politik. Bab 19. Perubahan hukum Swiss, jalan terbuka. Tapi tidak untuk semua. Pada 2018, Swiss mengubah regulasi perbankan. Sekarang Swiss boleh membuka data jika negara pemohon bisa membuktikan bahwa dana tersebut hasil kejahatan. Namun ada batas waktu. Rekening yang dibuka sebelum 1970 membutuhkan bukti lebih berat. Rekening anonim sulit ditelusuri, dan rekening yang sudah ditutup tidak bisa diakses. Bagi Indonesia, ini berarti hanya sebagian kecil rekening yang mungkin bisa dibuka. Bab 20. Apakah uang itu masih ada sampai hari ini? Jawabannya, sebagian mungkin masih ada, sebagian besar mungkin tidak. Alasannya, rekening tua banyak yang ditutup pada 19802000N. Beberapa akun pasif disedot biaya administrasi hingga habis. Perusahaan offshore yang membuka rekening banyak yang bubar. Pemilik rekening sudah meninggal dan ahli waris tidak tahu keberadaannya. Namun tetap ada peluang, rekening yang aktif dan besar jumlahnya, rekening pribadi para Taipan, dan rekening perusahaan energi atau pertambangan. Swiss sendiri mengakui bahwa Indonesia termasuk negara dengan pertumbuhan aset signifikan dalam sistem perbankan mereka.